Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Pelet Bulu Perindu. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sudah 3 tahun berlalu sejak suami Lestari meninggal tertabrak truk pasir di tikungan arah barat, desa Gondok Arum. Sejak itu, ia membesarkan Sekar sendirian sambil berjualan jamu keliling. Setiap pagi ia mendorong sepeda tua sambil memanggil dengan suara pelan, lalu berhenti di gang-gang sempit. Tapi semuanya mulai berubah sejenak sejak Dani pindah ke rumah kontrakan sebelah balai desa. Dani, pria dari kota yang bekerja di tambang batu bara, datang dengan sepeda motor besar, kulit terang, rambut licin, dan sering menyapa warga dengan senyum. Lestari yang awalnya hanya melirik, lama-lama mulai punya rasa. Dani juga sering membeli jamunya, kadang tanya lebih, tanya nama ramuan, bahkan pernah bilang jamu Lastri beda dari yang lain. Kalimat itu terus diingat Lestari. "Mas Dani, ini jamu beras kencurnya, masih hangat?" kata Lestari suatu sore. Dani tersenyum dan menyambut botol plastik kecil dari tangan Lestari. "Makasih Mbak Lestari, enak jamunya, bikin badan hangat." Lestari hanya senyum-senyum, tapi malamnya ia tidak bisa tidur. Tetangga mulai memperhatikan. Budak Sinem yang rumahnya dekat lapangan mulai cerita sana-sini. "Janda itu kayaknya suka sama anak kota itu. Lihat aja, tiap sore muter ke rumah Dani, padahal yang lain udah pulang." Gosip makin ramai saat Ayu, tunangan Dani dari kota, datang berkunjung. Ayu tinggi, putih, rambutnya disanggul rapi. Ia membawa koper besar dan turun dari mobil. Warga langsung ramai berbisik-bisik. Lestari berdiri dari jauh, melihat mereka tertawa di depan rumah. Besoknya Dani tidak lagi menyapa, jamu pun tak disentuh. Lestari pulang sambil menunduk. Sekar yang sedang mengerjakan tugas sekolah melihat ibunya duduk diam di depan dapur. "Ibu kenapa?" tanya Sekar pelan. "Gak apa-apa," jawab Lestari cepat, tapi matanya tidak menatap anaknya. Malam itu Lestari termenung di kamar. Ia merasa dipermalukan. Warga sudah menggunjingkan dirinya. Dani juga sudah menjauh. Ia ingat ucapan Bu Darsi, tukang sayur yang pernah bercerita soal orang pintar yang bisa menyelesaikan rasa cinta yang mandek. Nama itu muncul lagi. Mbah Kromo, dukun tua yang tinggal di ujung kebun rotan, dekat sumur mati yang sudah ditutup warga. Paginya, Lestari berjalan sendiri menuju arah kebun rotan. Jalan setapak becek, sepi, tak ada yang lewat. Burung hantu terlihat bertengger di ranting. Udara lembab dan dingin. Ia sampai di gubuk kecil yang dindingnya dari anyaman bambu. Pintu terbuka sendiri. "Masuk saja, Nduk." Suara serak terdengar dari dalam. Lestari masuk. Di dalam hanya ada satu lampu temblok, rak tua berisi botol dan kain hitam, serta sosok lelaki tua yang duduk bersila dengan kepala tertunduk. "Kulo Lestari, Mbah," kata Lestari pelan. "Aku tahu, kamu yang jualan jamu keliling kan?" jawab Mbah Kromo tanpa membuka mata. Lestari diam. Tangannya gemetar, tapi hatinya sudah terlanjur panas. Ia duduk di tikar yang sudah bolong di beberapa bagian. "Aku pengen Dani, Mbah. Dia tunangan sama perempuan kota. Tapi aku pengen dia dekat dengan aku. Pengen dia butuh aku.
katanya lirih, hampir berbisik. Mbah Kromo mengangguk pelan. Kalau kamu yakin, kamu harus siap. Yang kamu minta bukan hal biasa. Ini melibatkan yang tidak kelihatan. Lestari menggigit bibir. Aku siap, Mbah. Apapun caranya. Mbah Kromo bangkit. Ia membuka kotak kecil dari kayu. Di dalamnya ada selai bulu halus kering, tapi lentur. Warnanya coklat pucat, seperti rambut bayi. Ini namanya bulu perindu. Tidak boleh dibawa melayat. Tidak boleh dibawa berzinah. Tidak boleh dibawa ke tempat yang haram. Kalau itu dilanggar, kodamnya pergi dan kamu yang ditarik balik. Lestari mengangguk, meski tak sepenuhnya paham maksudnya. Besok malam, bawa darah head kamu. Kita ketemu di Sumur Mati, jam 3 pagi, jangan telat. Lestari menelan ludah, ia berdiri, pamit, dan keluar dari gubuk. Tapi langkahnya terasa berat. Dari balik pohon ada suara seperti nafas seseorang yang memanjang dan selai bulu berterbangan turun perlahan ke tanah. Dan Lestari tidak sadar itu bukan bulu yang dibawa Mbah Kromo. Lestari kembali ke rumah dari gubuk Mbah Kromo dengan nafas berat. Ia masih memikirkan peringatan yang keluar dari mulut dukun tua itu tentang bulu perindu, tentang larangan, tentang kodam yang bisa pergi kalau dipakai sembarangan. Tapi semua rasa takut itu kalah dengan rasa malu yang ia simpan sejak Dani menolak dirinya. Malamnya Lestari duduk diam di dapur. Sekar sudah tidur. Ia membuka kain batik tua dan menggulungnya perlahan. Di dalamnya ia menyimpan pembalut kering yang sudah ia siapkan. Ia belum pernah melakukan hal semacam ini, tapi pikirannya terus terarah ke Dani. Wajah Dani, tubuh Dani, dan bagaimana Dani dulu menyebut jamunya enak. Pagi itu belum terang. Lestari keluar rumah dengan langkah pelan. Ingatannya masih lekat dengan mimpi semalam tentang Dani berdiri di depan pintu rumahnya. Ia yakin itu bukan mimpi biasa. Bekas telapak kaki yang basah di lantai depan belum hilang sepenuhnya. Ia tidak bilang siapa-siapa. Tidak ke tetangga, tidak ke Sekar. Ini urusannya sendiri. Ia berjalan menyusuri jalan kecil menuju tepi hutan. Langit gelap, angin pelan, dan suara burung malam sesekali terdengar dari kejauhan. Jam di tangannya menunjukkan waktu hampir masuk ke jam 3. Gubuk Mbah Kromo terlihat dari kejauhan. Tidak ada cahaya, tapi saat Lestari mendekat, pintunya terbuka perlahan. Masih dengan suara serak, Mbah Kromo mempersilakan masuk. Sudah siap, Nu? Tanya Mbah Kromo tanpa menoleh. Lestari mengangguk. Ia mengeluarkan bungkusan kain kecil dari tas plastik dan menyerahkannya. Mbah Kromo menaruhnya di ember besi lalu mematikan lampu temblok dan mengambil obor kecil. Kita ke sumur. Mereka berjalan menembus hutan kecil. Tanahnya lembab. Lestari beberapa kali hampir terpleset. Di tengah hutan itu ada satu bangunan tua dari batu setinggi pinggang. Dikelilingi semak, bangunannya seperti lingkaran sumur. Tapi tidak ada tali timba, hanya lubang hitam menganga. Ini sumur buta, kata Mbah Kromo. Warga tutup ini sejak dulu, tapi airnya masih ada dan masih hidup. Ia mengambil kendi kecil, mengikatkan tali tambang, lalu menurunkannya pelan. Butuh waktu cukup lama hingga kendi itu kembali ke atas dalam keadaan penuh. Sekar, duduklah, perintahnya. Lestari duduk di atas batu besar dekat sumur. Mbah Kromo mencampur darah head ke dalam air dari kendi. Ia lalu membuka gulungan kain dan mengeluarkan bulu perindu yang sudah ia rendam sehari sebelumnya. Bulu itu basah di ujungnya, tidak ada bau, tapi udara di sekitar sumur jadi lebih berat. Sebut namanya 3 kali, hadap timur, lalu tiup bulu ini, ujar Mbah Kromo. Lestari berdiri perlahan. Ia melihat ke arah timur. Di sana hanya pohon-pohon dan kabut gelap. Dani,
Dani, Dani. Lalu ia tiup pelan 3 kali. Ini kamu bawa, gantung di pintu rumah. Sisanya kamu simpan di saku atau bra waktu ketemu dia. Lestari menyimpannya di dalam kantong plastik kecil dan menyelipkannya ke saku. Ingat, suara Mbak Romo mulai lebih tegas. Bulu ini jangan dibawa ke tempat haram. Jangan buat zina. Jangan buat main-main. Jangan dibawa kalau ada orang meninggal. Kalau kamu langgar, kodamnya pergi. Tapi bekasnya tetap di tubuhmu. Lestari mengangguk. Kalau kamu melanggar, bulu ini gak bakal bisa kamu bakar, kamu buang, atau kamu lupakan. Dia akan tetap nyangkut, tapi udah gak bisa kamu kendalikan. Lestari tidak tanya macam-macam. Ia tidak ingin tahu lebih jauh dari yang perlu. Mbak Romo berdiri, menatap langit yang mulai terasa sedikit. Pulanglah. Jangan bicara sama siapa-siapa tentang malam ini. Gak usah cerita ke anakmu juga. Dalam perjalanan pulang, langkah Lestari terasa lebih ringan, tapi dingin di punggungnya tidak hilang. Ia memegang saku tempat bulu itu disimpan. Ia merasa benda kecil itu mulai hangat. Sesampainya di rumah, Sekar masih tidur. Lestari menggantung bulu itu di belakang pintu dengan benang merah seperti perintah Mbak Romo. Ia duduk sebentar di kursi dapur. Rumah masih sepi, tapi tidak terasa sama. Dari sudut ruangan, suara pintu kamar mengayun perlahan, padahal semua jendela tertutup. Sejak malam ritual di sumur batu itu, Lestari merasa udara di rumahnya berubah. Pintu kamar sering bergerak sendiri. Suara langkah kaki terdengar di dapur, padahal tidak ada orang. Tapi yang paling aneh justru datang dari luar. Dani mulai sering terlihat mondar-mandir di depan rumah. 3 hari setelah itu, Dani datang pagi-pagi sekali. Saat matahari baru naik, bajunya kusut, matanya merah, dan mulutnya bau rokok. Maaf, Bu Lestari, aku gak tahu lagi harus kemana, kata Dani sambil berdiri di depan pagar rumah. Lestari keluar dari dapur. Ia tidak langsung jawab. Ia hanya menatap Dani yang tampak lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Ada apa? Tanya Lestari datar. Aku gak bisa tidur. Tiap malam mimpi kamu, tapi bukan mimpi biasa. Suaranya itu jelas banget. Kamu manggil-manggil aku. Terus tiba-tiba aku ketemu kamu di hutan. Kamu nangis, tapi tatapan matamu kosong. Lestari tidak menjawab. Ia hanya membuka pagar. Masuk dulu aja. Sarapan belum? Dani masuk dan langsung duduk di kursi kayu depan dapur. Ia tidak banyak bicara, tapi tangannya gemetar, seperti orang sakit demam. Semenjak kamu datang, bawa tunanganmu, aku gak pernah lihat kamu kayak gini, kata Lestari sambil menyiapkan teh. Dani menunduk. Ayu udah pulang. Aku bilang gak cocok. Dia marah dan langsung pergi. Lestari duduk di depannya. Ia mengangkat gelas teh dan menyerahkannya ke Dani. Aku tahu kamu benci aku, tapi aku gak benar-benar gak bisa jauh dari sini. Badan aku panas dingin kalau gak ketemu kamu, kata Dani pelan. Lestari tidak langsung jawab, tapi di dalam kepalanya ia tahu ini akibat bulu perindu yang ia simpan di saku baju setiap kali keluar rumah. Kalau kamu mau tinggal, ya tinggal aja, tapi jangan bikin malu di kampung, ucap Lestari singkat. Dani mengangguk. Hari itu Dani mulai tinggal di rumah Lestari. Ia tidur di ruang tamu di saat malam pertama menginap di rumah itu. Tapi saat tengah malam Dani masuk ke kamar Lestari. Aku gak bisa tidur di luar. Suara langkah kaki mondar-mandir dan suara kamu terus berteriak dari dapur. Lestari membiarkannya tidur di kasur yang sama. Malam itu mereka tidur bersama, tapi bukan tidur yang tenang. Dani beberapa kali terbangun. Ia teriak, berkeringat, dan menggenggam tangan Lestari sambil gemetar. Kenapa, Mas? Tanya Lestari.
Aku mimpi kita di kamar ini, tapi kamarnya kosong. Lantainya basah. Terus ada suara orang nyanyi dari bawah kasur. Lestari menelan ludah. Ia tidak jawab, tapi matanya menatap ke arah pintu. Bulu perindu yang tergantung dengan benang merah bergerak pelan, padahal tidak ada angin. Keesokan harinya Dani makin pucat. Ia muntah 2 kali. Saat duduk di kursi belakang, ia seperti orang bingung. Aku kayak dikunci di kepala sendiri. Suaramu terus muter di otak. Bau rambutmu, bau baju kamu, semuanya kayak nempel di badan aku, katanya. Lestari mulai merasa risih tapi juga senang. Ia tidak menyangka efeknya sekuat itu. Tapi di sisi lain, ia mulai takut. Dani tidak terlihat seperti orang waras lagi. Malam kedua Dani tidak bisa duduk tenang. Ia jalan keliling kamar. Ia bilang ada yang berdiri di pojok ruangan. Tapi saat Lestari menoleh tidak ada apa-apa. Ada perempuan. Rambutnya panjang banget. Mukanya datar. Dia berdiri di situ, kata Dani sambil menunjuk ke pojok ruangan dekat jendela. Lestari memandang sudut itu, tapi hanya ada jemuran pakaian. Tidur mas, gak ada siapa-siapa. Dan akhirnya tidur setelah minum jamu penenang buatan Lestari. Tapi jam 3 pagi, ia teriak keras sampai Sekar bangun dari kamar sebelah. Buka pintunya, dia mau masuk. Lestari bangun dan memeluk Dani. Tubuhnya dingin, matanya terbuka, tapi ia tidak sadar. Sejak Dani tinggal di rumah, suasana jadi berbeda. Lestari yang dulu sering mengajak Sekar bicara, sekarang lebih sering diam atau marah tanpa sebab. Ia juga jadi lebih tertutup. Bahkan kamar tidurnya selalu dikunci. Sekar mulai merasa tidak nyaman. Kadang malam-malam ia mendengar suara orang berjalan pelan di belakang rumah, seperti ada yang muter-muter dekat sumur. Malam itu Sekar bangun karena suara denting sendok jatuh. Ia keluar dari kamar dan melihat ibunya duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram. Dani tertidur di tikar, tapi ibunya seperti menatap kosong ke arah pintu depan. Bu, Sekar mendekat. Lestari menoleh cepat. Kamu ngapain bangun? Ada suara. Sekar kira ibu jatuhin sesuatu. Tidur sana, ini urusan orang dewasa. Sekar tidak jawab, tapi matanya menangkap sesuatu. Bulu kecil yang biasa tergantung di pintu dengan benang merah sekarang warnanya berubah. Dulu coklat pucat, sekarang jadi merah tua, hampir kehitaman. Ibu, itu bulunya kenapa? Jangan sentuh, itu jimat buat jaga rumah. Sekar diam, ia balik ke kamar, tapi semalaman tidak bisa tidur. Dadanya sesak. Besoknya Sekar pingsan di sekolah. Guru menghubungi Lestari. Waktu dibawa ke rumah Sekar muntah-muntah dan bilang ia lihat perempuan berdiri di samping tempat tidurnya waktu tidur siang di sekolah. Perempuan itu rambutnya panjang, matanya kosong, bajunya robek. Dia ngikutin aku bu, dari rumah, kata Sekar saat sadar. Lestari tidak percaya. Ia cuma menyuruh Sekar minum air hangat dan istirahat. Tapi malam itu Sekar pingsan lagi saat buang air kecil di kamar mandi. Bu Dasinem datang pagi-pagi karena dengar kabar Sekar jatuh pingsan 2 kali. Nggak usah maksa diri Bu Lestari. Saya lihat Dani juga makin pucat. Kamu juga kelihatan capek, kata Bu Dasinem sambil melirik ke arah pintu. Nggak apa-apa bu, rumah saya baik-baik aja kok, jawab Lestari sambil tersenyum tipis. Tapi senyumnya dipaksakan. Bahkan tangan Lestari gemetar saat memegang gelas. Sore harinya Lestari sedang duduk di ruang tengah. Dani tidur, Sekar di kamar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan 3 kali dari dapur, padahal tidak ada orang. Begitu Lestari berdiri, Mbak Kromo sudah ada di ambang pintu belakang. Ia berdiri diam, tanpa suara. Kamu gak manggil saya, tapi saya tahu harus datang, ucap Mbak Kromo. Lestari bingung, tapi membiarkan Mbak Kromo masuk.
Saya udah ikuti semua, masih saya rawat bulunya, kata Lestari membela diri. Warnanya udah berubah. Itu bukan bulu perindu lagi. Itu udah jadi tanda utang, kata Mbah Kromo sambil menunjuk ke pintu. Lestari menelan ludah. Saya nggak ngerti maksudnya. Kodamnya sudah mulai minta gantian. Dan itu cuma pembuka. Sekarang dia minta pengganti baru. Kalau kamu ndak kasih, anakmu bisa kena. Lestari menunduk, tubuhnya lemas. Kamu udah bikin ikatan. Bulu itu udah gak bisa lepas. Kamu cuma punya 2 pilihan. Kasih pengganti atau tanggung akibatnya. Mbah Kromo tidak tunggu jawaban. Ia keluar dari rumah seperti bayangan. Saat Lestari menutup pintu, benang merah di atas kusen jatuh sendiri ke lantai. Bulu yang tadi tergantung hilang. Sejak bulu perindu di rumah hilang dan Sekar ditemukan pingsan di luar jendela kamar, Lestari merasa waktunya semakin sempit. Mbah Kromo sudah memperingatkan bahwa Kodam minta ganti, tapi ia tidak mau menyerahkan Sekar. Dalam pikirannya yang penting sekarang adalah mengamankan Dani. Karena selama Dani masih dekat, semuanya masih bisa dikendalikan. Lestari mengajak Dani ke kota dengan alasan ingin menyegarkan pikiran. Dani setuju. Wajahnya memang pucat dan seperti orang kebingungan, tapi ia menurut saja. Mereka menaiki bus kecil dan sampai di kota saat sore. Lestari menyewa kamar di hotel kecil dekat terminal. Kamar lantai 2, kipas angin dan jendela menghadap ke tembok toko sebelah. Di dalam tasnya Lestari masih menyimpan plastik kecil berisi bulu perindu cadangan yang digantung di pintu rumah memang hilang. Tapi Mbah Kromo sempat memberinya satu lagi yang pernah direndam di air sumur buta. Dani duduk diam di ranjang, tubuhnya berkeringat. Ia seperti orang yang baru bangun dari demam. Kita di kota, gak ada yang tahu. Di sini aman, kata Lestari pelan sambil membuka jaket. Dani menatap Lestari seperti orang asing, tapi saat Lestari mendekat, Dani tidak menolak. Mereka tidur bersama malam itu untuk pertama kalinya di luar rumah. Lestari tidak tahu bahwa di dalam tasnya bulu perindu itu mulai berubah warna. Jam 2 malam Dani bangun tiba-tiba. Ia duduk, teriak, lalu membanting kepalanya ke dinding. Jangan lihat aku, jangan sentuh aku, teriak Dani. Lestari terbangun dan mencoba menenangkannya, tapi Dani malah menggigit tangannya sendiri. Darah muncrat, gigi taringnya putus sendiri. Tapi ia terus menggigit seperti orang kesurupan. Lestari menjerit. Ia membuka tas dan mengambil bulu perindu. Tapi saat ia memegang plastik itu, bulunya sudah hangus. Tidak terbakar, tapi hancur sendiri, jadi abu. Di dalam plastik yang masih utuh hanya tersisa debu hitam. Dani kejang-kejang, matanya putih semua. Ia menjerit seperti orang dibakar. Bau amis memenuhi kamar. Kamar hotel itu mendadak dingin. Kipas berhenti bergerak. Dan suara dari bawah kasur seperti ada yang menggeret rantai. Lestari menangis. Ia memeluk Dani. Tapi tubuh Dani panas sekali, seperti dipanggang dari dalam. Beberapa menit kemudian Dani pingsan. Paginya, Lestari membawa Dani pulang. Tapi tubuh Dani sudah tidak normal. Ia diam, tidak berbicara. Mulutnya hanya komat-kamit. Tangannya dibalut perban. Tapi di bawah perbannya, jarinya sudah patah semua. Mbah Kromo datang malam harinya tanpa dipanggil. Boleh itu kamu bawa ke tempat kotor, katanya sambil berdiri di depan pintu. Aku cuma pengen pergi sebentar dari sini, Mbah, jawab Lestari sambil menunduk. Tempat haram. Jin itu gak mau tubuhnya diajak lihat orang telanjang. Dia kodam pohon. Dia jin dari golongan putih. Tapi kamu nodai tempatnya. Lestari gemetar. Apa yang akan terjadi sekarang? Mbah Kromo tidak langsung jawab. Ia masuk ke dalam rumah, lalu duduk di depan Dani yang masih tertidur. Efeknya akan balik. Semua rasa yang kamu paksa masuk ke tubuh Dani akan keluar lagi. Tapi bukan pelan-pelan, langsung sekarang juga. Mbah Kromo menoleh ke arah Lestari. Kamu yang buka pintunya, kamu juga yang harus tutup sendiri. Dani mulai gelisah.
Ia menggeliat di tikar, lalu muntah darah. Sejak kejadian di hotel, Dani tidak pernah bicara normal lagi. Ia hanya bisa duduk, menunduk, dan sesekali menggaruk dinding sampai tangannya berdarah. Mulutnya menggumam kalimat yang tidak jelas, seperti orang yang sedang mengulang mimpi buruk. Lestari mencoba merawatnya, tapi pikirannya terus kacau. Mbah Kromo sudah bilang, efek pelet akan berbalik. Tapi Lestari belum siap kehilangan semuanya. Ia masih percaya ada cara lain. Sementara itu, seorang gadis baru kos di kamar belakang rumahnya. Namanya Gendis, umur sekitar 21 tahun, mahasiswi perantauan. Orangnya sopan dan tidak banyak bicara. Setiap pagi Gendis keluar untuk kuliah, setiap malam masuk kamar, dan hanya sesekali ngobrol dengan Sekar. Lestari memperhatikan diam-diam tubuh Gendis sehat, wajahnya bersih, rambutnya panjang dan sering diikat rapi. Lestari mulai terpikir satu hal, Mbah Kromo pernah bilang, jin mengenali jejak pribadi dari tubuh manusia, bahkan dari air yang menyentuh kulit. Malam itu Lestari datang ke gubuk Mbah Kromo membawa ember kecil berisi air cucian baju dan handuk milik Gendis. Mbah Kromo menatap ember itu lama. Ini air dari tubuh perempuan. Di kos di rumah belakang saya. Baik, sopan. Tapi saya nggak punya pilihan lain, Mbah. Mbah Kromo membuka gulungan kain kecil. Di dalamnya ada selai bulu yang baru dipotong dari akar rotan. Belum aktif, warnanya masih pucat. Ia celupkan bulu itu ke dalam air. Mantranya sama, tapi kali ini kamu harus tiup lebih kuat. 3 kali, hadap timur. Ingat, dia bukan lagi pengikat. Sekarang dia jadi pengganti. Lestari berdiri. Ditiup bulu itu dengan gemetar 3 kali. Setelah itu Mbah Kromo membungkus bulu itu dengan daun pisang kering dan menyuruh Lestari menyimpannya di atas kusen kamar Gendis tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Setelah malam ini, rumahmu akan tenang. Tapi yang baru akan terikat bukan kamu yang dicari jin itu, tapi dia. Lestari pulang, naik ke kursi, dan menyelipkan bungkusan kecil itu ke celah di atas kusen pintu kamar Gendis. Tak ada yang tahu. Besoknya, Gendis tidak sarapan. Ia diam di kamar. Saat keluar pun wajahnya pucat. Mbak, tadi malam kayak ada yang duduk di kasur saya. Tapi pas saya nyalain lampu, gak ada siapa-siapa. Katanya ke Lestari. Lestari pura-pura bingung. Mungkin kamu mimpi. Gendis mengangguk. Tapi malam-malam berikutnya keanehan mulai terjadi. Gendis sering melamun di ruang tengah. Ia pernah duduk lama di depan cermin sambil menangis sendiri. Sekali waktu ia masuk dapur sambil berjalan tidur. Saat Lestari bangunkan, dia tidak tahu kenapa bisa sampai sana. Sementara itu Dani makin parah. Ia mulai menggigiti jarinya sendiri. Matanya seperti sudah tidak melihat. Ia sering bilang maaf sambil merangkak ke kolong meja. Sekar mulai takut. Ia tidak mau lagi tidur sendiri. Tapi Lestari makin sibuk menjaga 2 orang yang seperti sudah separuh gila. Malam ke-7 Gendis pingsan di kamar mandi saat ditemukan air keran masih mengalir dan tubuhnya menggigil. Di lehernya ada bekas seperti dicengkram. Kenapa kamu bisa jatuh? Tanya Lestari. Ada yang bisik di kuping saya. Suaranya perempuan, tapi dingin banget. Lestari menatap leher Gendis tanpa banyak bicara. Tapi di dalam pikirannya, ia tahu jin itu sekarang sudah berpindah. Sudah lebih dari sepekan sejak Lestari menyimpan bulu perindu baru di kamar Gendis. Dani semakin sulit diajak bicara. Ia hanya duduk diam, menggigiti kuku, dan kadang menangis sendiri di pojok ruangan. Gendis pun tidak jauh beda. Gadis itu sekarang lebih banyak menyendiri, jarang keluar kamar, dan matanya sering merah seperti habis menangis lama. Lestari kewalahan. Ia sudah tidak tidur nyenyak sejak malam terakhir Gendis pingsan di kamar mandi. Sekar pun mulai sering menutup diri di kamar. Beberapa kali Lestari mendengar anaknya menangis malam-malam. Pagi itu, Lestari sedang menyapu ruang tengah saat mendengar suara air terus mengalir dari kamar mandi belakang.
Ia mendekat. Saat pintu dibuka, tubuh Dani sudah tergeletak di lantai, membiru, mulutnya terbuka, dan matanya menatap tajam ke arah timur. Lestari menjerit. Air masih mengucur dari keran, membasahi lantai. Ia mencoba memanggil Dani, mengguncang tubuhnya, tapi tubuh itu dingin dan kaku. Lestari panik. Ia keluar rumah untuk meminta bantuan. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, ia mendengar suara tertawa pelan dari arah dapur. Saat ia masuk, Gendis sudah duduk di lantai dapur. Tubuhnya telanjang, badannya penuh goresan seperti habis dicakar. Tapi yang membuat Lestari gemetar adalah ekspresi wajah Gendis, tersenyum lebar sambil tertawa pelan, seperti orang kesurupan. "Kenapa kamu telanjang, Gendis?" tanya Lestari sambil menutup mulut. Gendis tidak jawab. Ia terus tertawa sambil menatap kosong ke arah dinding. Lestari menutup tubuh Gendis dengan kain, tapi tangannya gemetar. Bau darah dan keringat bercampur di udara. Ia menatap kaki Gendis yang luka-luka, seolah gadis itu berlari di jalan berbatu tanpa alas kaki. Sore harinya Lestari mencari Sekar, tapi kamar Sekar kosong. Tas sekolahnya ada, baju-bajunya masih di lemari, tapi anak itu tidak ada di mana-mana. Lestari mencari ke rumah tetangga, ke warung depan, bahkan ke musola. Tidak ada yang melihat Sekar sejak pagi. Malamnya warga mulai mencium bau bangkai dari dalam rumah Lestari. Bau itu makin pekat dan menyengat dari arah dapur. Pak RT dan beberapa warga datang. Mereka meminta izin untuk memeriksa dapur belakang. "Maaf Bu Lestari, ini udah gak wajar. Baunya bikin orang mual," kata Pak RT. Lestari tidak bisa menolak. Salah satu warga mulai mengangkat karpet lantai dapur. Di balik karpet itu ada lapisan papan kayu yang sudah rapuh. Saat dibuka ditemukan tumpukan kain sobek dan bercak darah hitam yang sudah mengering. Seorang warga yang ikut menggali lantai menemukan sesuatu yang membuat semua orang mundur. Tulang yang masih utuh, seperti tulang anak kecil. Di dekatnya ada kantong plastik berisi rambut. Lestari terduduk, nafasnya tersengal. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Pak RT menatapnya lama. "Anakmu kemana, Bu?" Lestari tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh, tapi tubuhnya tetap diam. Di dalam kepalanya hanya satu suara yang terdengar. Suara Sekar memanggil pelan dari bawah lantai. Bau busuk dari dapur rumah Lestari menyebar cepat ke tetangga. Temuan tulang kecil dan bercak darah kering langsung membuat warga geram. Apalagi sejak Dani ditemukan mati dan Gendis seperti orang kesurupan. Kabar soal pelet dan ilmu hitam yang dilakukan Lestari mulai jadi bahan pembicaraan seluruh kampung. Pak RT bersama beberapa warga berkumpul di balai desa. Malam itu juga mereka sepakat menuju gubuk Mbah Kromo. Warga menuduh dukun tua itu biang dari semua kekacauan di rumah Lestari. Sekitar 10 orang berangkat membawa senter, kayu, dan parang. Jalan menuju gubuk Mbah Kromo gelap dan lembab. Tapi malam itu tidak ada yang takut. Mereka didorong amarah. Saat tiba di depan gubuk, semua orang terdiam. Pintu gubuk terbuka sendiri. Tidak ada lampu, tidak ada suara. "Pak Kromo!" teriak Pak RT. Tidak ada jawaban. Salah satu pemuda masuk lebih dulu. "Kosong Pak, sepi." Warga lain menyusul masuk. Bau hangus tercium. Di dalam gubuk hanya ada abu, beberapa botol kecil, dan satu ranjang bambu. Di atas ranjang itu tergantung seikat bulu perindu, warnanya gelap kehitaman. Yang membuat mereka merinding ada tulisan di dinding bambu, "Yang tidak patuh akan diseret balik." Tulisan itu seperti dibakar ke dinding. Tidak ada tinta, tidak ada cat, tapi terbaca jelas. "Dukun ini kabur," teriak salah satu warga. Pak RT menatap isi gubuk itu lama. Atau dia udah selesai dengan tugasnya. Warga tidak berani menyentuh apapun. Beberapa dari mereka menyarankan untuk membakar saja gubuk itu, tapi Pak RT melarang. Kalau dibakar, malah tambah kacau. Mereka pulang malam itu dalam keadaan bingung. Di sisi lain, rumah Lestari juga tidak luput dari kemarahan warga. Pagi harinya rumah itu dilempari batu. Ada yang teriak dari luar pagar, menyuruh Lestari keluar dan bertanggung jawab. Tapi tidak ada jawaban. Selama 3 hari rumah itu tetap tertutup. Tirai jendela tidak pernah disingkap. Lampu tidak pernah menyala.
Tapi tiap malam, warga yang lewat mengaku mendengar suara perempuan menangis. Kadang terdengar suara anak kecil yang minta tolong. Kadang terdengar suara anak kecil yang minta tolong. Kadang terdengar suara orang tertawa, lalu dia mendadak, seperti tercekik. Buddha Sinem yang tinggal 2 rumah dari Lestari, bilang ia lihat bayangan anak-anak duduk di atap rumah saat tengah malam. Tapi saat ia panggil, bayangan itu hilang seperti asap. "Wong iku wis digandeng setan," katanya pelan ke tetangga saat lewat warung. Sementara itu gendis yang tadinya tinggal di kamar belakang ditemukan berdiri di tengah sumur kampung dengan kaki telanjang. Tidak bicara, tidak nangis, hanya berdiri. Matanya menatap lurus ke depan. Warga harus menurunkan 2 orang laki-laki untuk mengangkatnya. Tapi begitu diangkat, ia malah tertawa. "Rumah itu udah bukan rumah manusia," ucap salah satu warga tua. Pak RT akhirnya membuat pengumuman, tidak ada yang boleh mendekati rumah Lestari sampai malam Jumat Kliwon berikutnya lewat. Sudah lewat seminggu sejak warga menyerbu gubuk Mbah Kromo dan menemukan tulang anak kecil di rumah Lestari. Rumah itu masih ditutup rapat. Tidak ada yang berani mendekat, tapi tiap malam suara-suara tetap terdengar. Tangisan, tawa anak kecil, dan suara seperti bisikan. Buddha Sinem bilang, dia lihat bayangan perempuan di balik jendela saat pulang dari warung malam-malam. Tapi saat ia panggil, bayangan itu hilang. Tetangga lain juga mengaku mencium bau amis yang lewat tiba-tiba, padahal tidak ada angin. Pagi itu udara di desa Gondoarum lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, kabut tipis menyelimuti jalan depan rumah Lestari. Pak RT yang sedang keliling kampung menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Di depan rumah Lestari, tepat di kusen pintu, mayat Lestari tergantung dengan seutas tali tambang. Matanya tertutup, wajahnya pucat, dan di lehernya tergantung bulu perindu yang warnanya sudah hitam seperti arang. Tubuhnya bergoyang pelan, seolah baru beberapa jam meninggal. Di bawah tubuh itu, Sekar tergeletak. Tubuh kecilnya sudah kaku, matanya terbuka lebar, dan mulutnya menggigit lidah sendiri sampai berdarah. Pak RT tidak berani masuk sendirian. Warga mulai berdatangan, tidak ada yang bicara. Semua hanya berdiri memandangi 2 tubuh yang sudah tidak bernyawa. Suasana diam. Bahkan anjing-anjing di kampung pun tidak menggonggong pagi itu. Beberapa warga masuk ke dalam rumah. Mereka menemukan gendis di kamar belakang dalam posisi sujud. Tubuhnya dingin, nafas tidak ada, lehernya patah, tapi wajahnya masih seperti tersenyum. Di bawah bantalnya ditemukan 1 helai bulu kecil yang masih utuh, tidak gosong, tidak kotor. Pak RT keluar dan langsung membuat pengumuman, rumah itu harus dikosongkan. Tidak boleh ada yang menempati lagi. Hari itu juga semua barang dalam rumah dikeluarkan, pakaian dibakar, perabot dilempar ke sungai. Warga sepakat menutup rumah itu dengan papan dan kayu. Pagar dipasang bambu dan ranting berduri. Tidak boleh ada 1 orang pun yang masuk tanpa izin. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.